ucapkan selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali pada renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 13 Oktober 2023. Sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala keselamatan, segala penyertaan, segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan tenang dan dapat bangun dan dapat menghirup udara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat kembali Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu ini. Urapi kami, sertai kami, sehingga kami semua dapat memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 22 ayat 8b sampai 14. Dan sebagai ayat nasnya kita ambil ayat yang ke-13 yang demikian. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Sok Tahu, atau dalam istilah gaulnya adalah Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Tahu tentang banyak hal adalah baik, sebab dengan pengetahuan seseorang mengenal dan melakukan perbuatan yang tepat. Tetapi bagaimana dengan orang yang sok tahu atau kemeruh? Tentu akan beda ceritanya. Orang yang sok tahu sesungguhnya tidak tahu, hanya berpura-pura tahu. Dipastikan orang yang sok tahu akan cenderung menjadi penyesat bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi orang sekitarnya, atau bahkan bagi pengikut-pengikutnya. Itulah yang terjadi pada penduduk Yerusalem di era zaman Nabi Yesaya. Mereka sengaja dan terencana melakukan kebodohan besar dengan sok tahu kehidupan akan segera berakhir. Peristiwa serupa pernah terjadi di era tahun 2000-an. Pada tahun 1999 ada ramalan tentang kiamat yang akan terjadi pada tahun 1999, bulan 9, tanggal 9 dan pukul 9. Menjelang waktu tersebut, ada beberapa keluarga yang dengan sengaja mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk bersuka-suka menyembelih ternak-ternaknya, makan bersama, menikmati hasil jerih payah yang ada, karena hari itu adalah hari yang terakhir. Serupa pada ramalan yang sudah difilmkan, yaitu 12-12. Pada tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 juga diperkirakan akan terjadi kiamat. Sampai kejadian ini dibuat film oleh sutradara dari Amerika. Tetapi apa yang terjadi? Hingga saat ini hari-hari masih kita jumpai. Kasihan mereka yang tertipu oleh ramalan-ramalan sok tahu, pengetahuan-pengetahuan yang konon asalnya
dapat intuisi dan wahyu dari Sang Ilahi. Bobot kesalahan dari sifat dan sikap sok tahu ternyata tidak tanggung-tanggung. Pada ayat 14 disebutkan sebagai kesalahan yang tidak akan diampuni sampai hari kematian. Hari kematian bisa berarti suatu waktu terpisah dengan Tuhan. Sebab ada prinsipnya, orang yang sok tahu dipandang sebagai orang yang sengaja melampaui kewenangan Allah. Orang yang sudah lancang mendahului rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, atau dalam bahasa disebut disii kerso. Maka jadi masuk akal bila orang yang sok tahu sesungguhnya sedang tidak membutuhkan tuntunan Tuhan, tidak sedang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa sudah mampu sendiri dan tidak butuh Tuhan, apalagi orang lain. Sifat dan sikap seperti itulah yang dimaksud menutup pintu pengampunan. Mari berhati-hati dengan pengetahuan kita, tahu dan ingin tahu akan banyak hal, tidak salah, bahkan harus diupayakan. Toh demikian, jangan sampai oleh pengetahuan kita menjadi sok tahu sehingga lancang, berani-beraninya menentukan segala sesuatu melampaui kewenangan Tuhan. Akibatnya bisa menyesatkan diri sendiri, menyesatkan orang lain, bahkan menyesatkan banyak orang di sekitarnya. Biarlah kita tetap sadar diri tentang siapa kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita dan sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa untuk menyiapkan kehidupan hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami telah belajar tentang firman-Mu ini, Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang haus akan pengetahuan, haus akan informasi, tetapi jangan jadikan kami orang-orang yang sok tahu, sok mengerti tentang ramalan-ramalan masa depan yang sesungguhnya adalah rahasia-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas pada hari ini. Kami akan melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan pekerjaan kami. Tuhan bimbing, Tuhan sertai setiap langkah kami, sehingga kami semua dapat menjadi berkat terhadap sesama dan mampu menjadi anak-anak-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 260 bait yang ketiga, dalam dunia penuh kerusuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan menyertai kita semua. Amin.